entry. Pelajari semuanya tadi, ada struktur, ada pola candle, ada support resistance, ada trend, pahami semuanya. Kemudian lot yang kita gunakan ini harus betul-betul menguasai lotnya berapa, kemudian resikonya harus diperhatikan. Boleh-boleh saja langsung belajar dengan profit yang tinggi misalkan, tetapi harus diuji ya dalam waktu yang lama. Pak, maaf Pak Wijaya. Ya, Maaf untuk saya masih punya waktu setengah jam ya ini kalau nggak salah ya. iya. Ya Pak, kalau saya request untuk metode sebelum entry untuk seperti tadi cek struktur, cek trend, cek Oke. support and resistance sama candlestick, Ya. kira-kira bisa didemokan sekali lagi nggak Pak? Biar nyangkut Baik. di saya. Baik, untuk cara masuk ya, pertama saya masuk dengan XAU atau di pasangan yang lain mungkin Ini mungkin bisa. XAU dari Oke. kondisi chart blank aja deh Pak. Oke, dari kondisi chart blank ini ya. Oke, sekarang kondisinya seperti ini. Misalkan saya baru bisa monitor jam sekarang misalnya. Jam sekarang baru bisa monitor. Kondisinya seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, oke, kita tidak masuk di D1 tidak masalah. Kita lihat di H1 sudah kelihatan H1 ini buyer masih mendominasi. Kemudian perhatikan yang terdekat dari running, ini yang terbentuk seperti apa. Yang terdekat dari running adalah yang candle merah ini. Oke, jadi yang pertama kita lihat kecenderungan dulu, trennya ke atas. Oke, yang pertama kita lihat trennya ke atas, kita perkecil, trennya ke atas. Oke, sudah ketemu trennya ke atas dulu. Kemudian dilihat arah pergerakan dari runningnya kemana arahnya. Saat ini runningnya menuju ke bawah karena ada kecenderungan merah ini, ada kecenderungan merah. Berarti fokus kita setelah melihat runningnya, setelah melihat pergerakan harga sebelum running ini adalah area support karena menuju ke bawah. Supportnya kita tentukan dulu. Di sini ada penolakan, kita bisa tentukan di sini penolakannya. Saya tulis dengan support. Oke, support sudah. Struktur kita lihat, yang utama strukturnya naik, tetapi di ujungnya ada kecenderungan turun. Nah, sekarang fokusnya di mana? Maaf. Ya. Bedanya tren dengan struktur itu gimana sih Pak? Kalau tren ini dia mendominasi secara umum. Ini kan yang naik itu tren. Nah, struktur ini kita juga bisa melihat dari yang terdekat dari runningnya. Runningnya sekarang warna hijau ini. Nah, struktur yang saya maksud itu dia pergerakan candlenya menuju kemana? Pergerakan candlenya menuju kemana? Nah, sekarang candlenya yang saat ini yang sebelum running ini dia menuju ke bawah. Artinya ada informasi mau turun. Dari yang candle merah ini sudah ada penolakan di atas, candle merah ada penolakan di atas. Berarti secara struktur ada kecenderungan mau turun. Ini harus disimpan, dia mau turun. Kemudian kalau dia turun nanti harus diuji di area support. Maka kita tentukan supportnya di sini. Kemudian kalau berikutnya kalau mau entry sekarang. Tadi sudah kita baca strukturnya ketemu, trennya ketemu. Strukturnya sekarang menuju ke bawah, kecil ya. Memang dia cenderung ke bawah, tapi trennya masih naik. Yang kita lakukan nanti fokus dari buy, tapi tetap melihat kondisi struktur yang terdekatnya. Berarti ketika ragu kondisi seperti ini kita tidak boleh entry. Kondisi seperti ini kita tidak boleh entry. Dengan dasar
meskipun ini berjajar ya, tetapi kembali lagi masih jauh dari kecenderungan, masih jauh dari kecenderungan. Oke, kalau kita lihat yang terdekat di situ yang mendominasi ini, yang di sini adalah naik. Kemudian merahnya, perhatikan merahnya separuh. Artinya yang kalau kita lihat di sini masih di area koreksi. Ini yang terdekat, yang paling dekat dengan runningnya. Sehingga kalaupun misalkan kita mau entry sell juga tidak tepat karena berada di area koreksi, area retracement yang kemarin kita sampaikan 50% itu retracement. Kenapa kita tidak mengambil yang hijau? Ya, kita mengambil peluang yang lebih detail, peluang yang lebih cepat, bukan peluang yang lambat, bukan trading jangka panjang, karena kita mengambilnya yang lebih dekat, artinya untuk membaca lebih dini. Ini di area retracement dilihat sampai ini selesai karena kita menggunakan time frame H1. 50%nya dari yang dominan, yang dominan sekarang yang terdekat adalah hijau, Pak. Oh, yang hijau ya, dua itu ya. Oh. Kalau kita ngambil yang banyak di sini terlalu lama, Pak, karena kita ngambil tengah-tengah gitu. Di sini. Ya kita tidak kebagian peluang nanti kalau kita di sini. Nah, ini saya masih suka salah. Ya, ini kebagian nanti karena masih jauh. Kecuali nanti sudah mulai merangkak turun. Kalaupun turun, dia akan diuji dulu di area support di sini dulu. Nanti kalau sudah dia breakout support, maka strukturnya kita pelajari, yang kita baca merah-merah sudah mulai kuat. Baru nanti selanjutnya dia akan kita uji di sini di area retracement berikutnya. Baru ini retracementnya. Karena kita melihat di jarak yang dekat, ya karena kondisinya mesti kita lihat yang terdekat. Walaupun sebenarnya ini betul-betul masih koreksi. Kalau kita melihat secara umumnya, kalau kita gambar begini, jadi kondisinya ini setelah turun, kemudian ini naik, setelah naik koreksi. Nah, setelah koreksi naik lagi, kemudian koreksi lagi, koreksinya tidak sampai breakout, maka dipastikan nanti akan sangat kuat naiknya. Tentu untuk menguji naik lebih kuat lagi harus diuji di area resisten, harus breakout di resisten dulu. Ya, begitu caranya. Jadi tidak semudah kita tiba-tiba naik buy, tiba-tiba kita turun sell, tidak bisa. Tetapi harus betul-betul jeli melihatnya. Yang paling penting perhatikan support resisten di sana. Oke, di situ ada support resistennya. Di area lekukan, di area sudutnya selalu menjadi perhatian kita. Termasuk nanti misalkan dia kuat breakout semuanya, maka baru nanti selanjutnya di sini ada support resistennya kita ambil yang beberapa jam terakhir aja ya. Yang terdekat ya, tidak bisa dengan jam terakhir, tapi yang terdekat. Yang terdekat itu dari running itu tidak tahu berapa jam. Yang penting ada penolakan di sana. Yang di atas di situ ada penolakan, yang di bawah ada penolakan. Kenapa tidak ngambil yang di bawah? Kelamaan kalau kita ngambil di sini, Pak, nanti kita tidak dapat peluang di sana. Ya, meskipun di sini memang ada area supportnya, tapi yang terdekat dulu biar kita ada peluang di sana. Yang terdekat kita lihat, yang terdekat saja ada the breakout, apalagi yang jauh gitu. Jadi secara bertahap, market itu dia bergeraknya secara bertahap. Ketika tidak memenuhi syarat semuanya, ya jangan entry. Ini misalkan kondisi seperti ini, tadi sudah sampaikan berada di area retrace, kemudian naik pun juga belum dominan, turun pun juga belum kuat, sehingga kondisi seperti ini yang kita lakukan hanyalah wait and see, hanyalah menunggu, hanya menunggu. Kalau misalkan kita memaksa nanti akan terjebak di dalam floating, pasti sudah, karena pergerakannya kecil sekali. Nanti ketika kita buy dia turun lagi, ketika sell naik lagi, sampai betul-betul ada breakout yang kayak kemarin juga sama.
Yang kemarin itu begitu, setelah turun dia naik, turun lagi, naik lagi. Kemudian dia mulai dominan ketika sudah breakout, sudah mulai kecenderungannya sudah ada. Kemudian breakout kuat di sana baru lanjut naik lagi. Demikian juga untuk membaca di time frame yang lebih rendah, di M15 misalnya. Sama dengan posisi yang dengan cara yang sama, dengan metode yang sama kita bisa lakukan. Jadi sama, misalkan ini lagi naik, yang mendominasi naik yang terdekat itu Pak. Nah ini, maka retracement-nya itu separuh. Nah pas berdekatan, pas berpapasan dengan puncak. Perhatikan di situ. Nah tidak seperti rumus, tetapi seolah-olah menjadi pola yang selalu kembali, selalu diulang-ulang. Nah, di area di sini tidak breakout, maka kemungkinan dia akan naik lagi. Nanti di atas diuji di area resisten. Diuji di area resisten, apakah nanti dia akan lanjut atau balik lagi. Karena ini masih berlaku dua-duanya, karena di puncak begini tetap potensi untuk turun begini banyak. Ada potensi yang luar biasa di area puncak. Di area puncak itu ketika di area resisten, ketika di situ mulai berubah warna, ketika strukturnya sudah mulai muncul di sana. Ya, struktur yang saya maksud tentu nanti merah-merah akan mulai berjajar, mulai merah-merah gitu. Contoh misalkan ketika ini misalkan tren kuat naik misalnya, ya logikanya kalau kita melihat dari candle yang terbentuk ini, perhatikan koreksi, kemudian naik lagi, koreksi lagi, naik lagi. Nah koreksinya ini kalau dia turun, koreksinya ini separuh dulu, jangan jauh-jauh dulu. Di sini koreksinya dulu, diuji dulu di situ. Kemudian kalau di situ breakout, maka koreksi berikutnya di area support atau resistennya di sini. Ya, kalau di sini ada penolakan di sini, berarti di sini diuji dulu, ada penolakan. Ada penolakan diuji dulu. Atau kalau tidak ada penolakan, berarti di area supportnya di sini. Kalau di penolakan dia mulai di breakout, hati-hati di situ, berarti berpeluang akan kuat di sana. Sampai di mana? Sampai di ujung ada penolakan lagi, diuji lagi. Kalau di situ dia mantul, dia akan kembali. Kalau dia breakout, dia akan turun lagi. Sampai di mana? Turun lagi, di situ ada support lagi. Begitu caranya. Di situ diuji lagi apakah dia breakout atau tidak. Nanti diuji. Kalau misalkan tidak breakout dan mulai memantul itu tentu struktur sudah mulai terbentuk, struktur naiknya terbentuk. Nah, sekarang kalau misalkan sampai di sini terus naik atau memantul, maka fokus kita di resisten. Di mana ada resisten di situ? Ya, resisten tentu ada lekukan di sana. Ini ada lekukan di sana. Ada sudut di sana. Ini adalah resistennya. Sehingga ketika naik pun harus diuji di area resisten. Kalau di area resisten nanti dia ternyata dia kuat naik, maka berikutnya resisten selanjutnya. Misalkan ini kuat naik, maka dia harus diuji lagi di sini. Tetapi ketika di area resisten dia ternyata kembali atau berubah warna dan mulai berjajar lagi, maka harus diuji lagi di area supportnya berikutnya di sini lagi. Nah, di sini awalnya di atas itu ada, ya misalkan ketika naik, ya ini ketika naik, kemudian ternyata dia mulai berbalik, mulai merah. Nah, merahnya kan satu diuji di area retrace di sini. Ternyata breakout. Breakout dilihat di area support di sini. Di support masih belum breakout, berarti kita tunggu. Meskipun merah, kita tidak boleh entry di area begini. Ini sangat rawan karena betul-betul berada di area support. Kita tunggu breakout atau mantul. Ternyata breakout. Nah, breakout baru kita masuknya di sesudahnya begini. Ketika mulai turun, yang kita selalu fokuskan adalah di area supportnya. Cari supportnya di sana. Support di breakout berarti potensi masih akan lanjut di support berikutnya. Dilihat sebelah kiri lagi. Ya, kalau kita tidak ketemu, kita perkecil.
Kita lihat, kita perkecil, ya sebelah kiri apakah ada support berikutnya. Ya, ternyata di sini ada. Kalau terlalu jauh, di sini terlalu jauh, maka lihat sebelah kiri lagi, di sini ada. Oke, saya kasih warna yang berubah. Perhatikan di area yang dilewati begini. Kita geser. Nah, ketika berada di sini, ini lanjut atau berbalik. Kalau berbalik, artinya maksimumnya kekuatan di situ. Berarti potensinya naik. Perhatikan ketika ada penolakan, ya di situ mulai ada penolakan, kemudian nanti sudah berganti warna, ya kita bisa ambil peluang lagi di sana. Ternyata tidak ada penolakan, yang merah tidak ada penolakan, tetapi tiba-tiba warnanya berubah hijau. Maka kita butuh satu konfirmator lagi, warna hijau lagi. Nah, di situ kita bisa lihat kalau sudah ada konfirmatornya lagi, baru kita masuknya begini. Ya, seterusnya begitu. Kalau naik turun pun selalu diuji di area support resisten begitu. Kemudian koreksinya. Ya. Itu di atasnya itu kan ada candle merah dengan penolakan panjang, kemudian candle hijau juga dengan penolakan. Itu nggak bisa dijadikan dasar untuk masuk buy ya Pak. Di sebelah kirinya. Posisinya dilihat dulu, ini apakah ada di support atau tidak. Oh gitu. Iya. Karena yang paling menjadi dominan itu ketika berada di support itu menjadi valid di sana. Kalau tidak tengah-tengah kan enggak. Kalau tengah-tengah misalkan, kalau tengah-tengah kan enggak ada. Iya. Kecuali di sini sekalian. Nah, di sini kena ujung. Ini kena sekalian. Ini kena sekalian. Nah, ini boleh di sini. Tapi ini bukan, ini malah breakout namanya. Breakout. Jadi yang saya maksud penolakan berubah warna itu perhatikan posisinya. Tidak selalu harus setiap saat berubah warna, kemudian ada penolakan lagi, berikutnya lanjut. Tidak selalu. Sekali lagi banyak parameter yang harus kita baca. Termasuk paling utama adalah support resisten. Ketika di area support resisten atau retracement itu bisa menjadi dasar yang cukup kuat untuk sebagai antisipasinya. Kalau di area support resisten, area retrace dia kembali atau ada penolakan, kemudian ada konfirmatornya, nah di situ bisa lanjut. Sebaliknya kalau breakout nanti juga berpotensi lanjut lagi. Begitu kira-kira. Ada lagi yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Selalu mengikuti step-stepnya, tahapan-tahapannya. Kalau mau naik mau turun, adakah di situ benturan, adakah di situ support resisten, adakah di situ retrace yang sudah dilewati. Yang paling gampang dilihat, ya silakan Pak. Ya, tadi saya pikir karena sudah ada penolakan dia berarti sudah berada di posisi supportnya gitu loh Pak. Ya, Tadi asumsi saya begitu. Ya, maka kenapa dari itu dengan perbaikan seperti ini nanti ke depan kan bisa diperbaiki, dikoreksi lagi. Selalu dikoreksi, selalu diperbaiki sehingga nanti kalau kasusnya itu terulang kembali, setidaknya kita sudah mengalami, oh ternyata begini. Kalau misalkan begini, ini penolakan ini ada koreksi. Kalau begini ada koreksi, kemudian di sini supportnya ada area yang betul-betul menjadi penolakan. Di sini penolakan, di sini ada penolakan, kemudian di sini sudah mulai ditolak di sana. Ya, sekali lagi penting untuk kita memahami wilayah-wilayah atau area-area support resisten yang terdekat, kemudian area retracementnya, ya, kemudian ringnya juga kita pahami. Naik turunnya selalu bertahap. Kondisi seperti ini sekarang ini, naik turunnya selalu bertahap. Perhatikan kondisi pertama begini, datar, kemudian sudah mulai naik, merangkak naik. Jadi kalau saya sebut ini adalah kecenderungan yang sudah mulai muncul lagi. Nah, ini turun lagi, kemudian mulai kelihatan beranjak naik.
struktur candle sudah mulai muncul, tetapi harus diuji lagi di area resisten. Tunggu sampai breakout. Nah, nanti kalau breakout silakan dibuktikan, dipraktekkan dengan entry buy. Ketika entry buy di bawah ada support di situ, kita taruh stop lossnya atau di bawahnya, di bawah sedikit kita boleh ya turunkan sedikit untuk menaruh SL-nya boleh, atau kalau susah ya di area supportnya itu enggak apa-apa. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi misalkan nanti mengalami hal yang sama, ya lebih jeli melihatnya, lebih hati-hati, jangan hanya melihat yang besar begini, selalu perhatikan yang sebelah kiri, langsung perbesar perkecil. Kalau di H1 tidak menemukan resistennya, maka naikkan. Di M15 tidak menemukan resisten, dinaikkan jadi M30. M30 tidak menemukan di H1. H1 nanti akan kelihatan. Kalau H1 nanti sulit menemukan, maka H4. Nah, nanti akan kelihatan di situ. Di situ ada penolakan yang sangat dekat di situ. Nah, artinya apa? Artinya posisi seperti ini bisa menjadi puncak dan berpotensi untuk berbalik. Karena di sini banyak penolakan. Ya, ada banyak penolakan di sini, banyak penolakan, kemudian di sini banyak penolakan. Di sini ada penolakan, sehingga harus diuji. Kalau misalkan nanti naik pun hati-hati di area di situ, harus dilewati dulu. Oke, seperti itu kira-kira. Nanti monggo bisa dipraktekkan lagi. Untuk selanjutnya nanti misalkan ada kesulitan, sampaikan di chat aja, di screenshot aja, atau selalu ikuti di kelas reguler di malam hari kalau ada waktunya. Kalau nanti tidak sibuk, tidak repot, waktu malam biasanya kalau malam reguler jam setengah 8, kondisi normal setengah 8, kalau puasa ini jam 8 ya. Nanti sampai betul-betul memahami, jadi bukan sepotong dua potong atau sepatah belajarnya, tapi sambung ya, sambung. Nanti sekalian bergabung dengan teman-teman di grup biar nanti ada diskusi yang lebih intens, yang mungkin teman-teman yang lain sudah pengalaman banyak ya, nanti boleh bertanya-tanya atau saling sharing di sana. Ya, itu dulu Pak yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya nanti bisa ikut di kelas kapanpun. Nanti saya chat, saya kasih linknya. Nanti malam pun ada. Berikutnya mungkin karena mendekati Lebaran, mungkin akan dilipur dulu sampai habis Lebaran karena persiapan teman-teman juga banyak yang sibuk di sana. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak, terima kasih banyak atas penjelasan hari ini. Ya, nanti misalkan ada kesulitan, komunikasikan selalu ya. Nanti saya masukkan di grup, nanti bisa sambil melihat bagaimana perubahan teman-teman. Terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Ya, salam.